Pedas, Paul Scholes telah beli Cavani sebagai pemain yang memalukan di Manchester United. Legenda Manchester United Paul Scholes melabeli Edinson Cavani sebagai pemain yang memalukan di Old Trafford pada musim 2021-2022 ini. Cavani sempat akan pergi dari Manchester United pada musim panas 2021 lalu. Akan tetapi dia dibujuk untuk terus bertahan di Old Trafford. Cavani akhirnya menaikkan kontrak selama semusim lagi di Manchester United. Tetapi pemain asal Uruguay tersebut malah jarang bermain. Musim ini Cavani bermain hanya 20 kali saja di semua ajang kompetisi, 15 diantaranya di pentas Premier League. Di musim perdananya di Manchester United, Edinson Cavani tampil oke. Dia berhasil mempersembahkan 17 gol. Musim ini dia cuma bisa mencetak 2 gol dari 20 pertandingan. Cavani sendiri tidak bisa tampil sering bermain karena kombinasi cedera dan juga hadirnya Cristiano Ronaldo. Namun menurut Paul Scholes, Cavani tidak bisa tampil seperti musim pertamanya di Manchester United karena dia tidak berkomitmen penuh pada kontraknya di Manchester United. Paul Scholes kemudian memberikan contoh di mana sang striker absen membela Setan Merah di laga melawan Middlesbrough di ajang Piala FA. Cavani saya pikir memalukan tahun ini. Dia hampir tidak pernah bermain, katanya kepada Premier League Production. Dia menarik diri dari laga Middlesbrough karena dia harus melakukan perjalanan kembali dari manapun dia berada. Lucunya sejak pertandingan Middlesbrough tersebut, saya mendengar tadi malam United hanya menang 5 dari 18 pertandingan atau sesuatu sejak itu, ucap Paul Scholes. Paul Scholes lantas mengatakan dengan kondisi yang saat ini, bos baru Setan Merah, yakni Erik ten Hag, jelas sangat butuh bantuan besar dari berbagai pihak. Namun dia ragu sang manajer akan mendapatkan bantuan yang diharapkan dari manajemen Manchester United. Ini memalukan, manajer Ten Hag sekarang membutuhkan dukungan. Siapa yang akan membantunya melakukan itu? Klub di lantai atas manajemen masih sedikit berantakan. Kami tidak benar-benar tahu apa yang terjadi, ungkap Paul Scholes. Pelatih interim Manchester United Ralf Rangnick sebelumnya sudah angkat bicara soal masa depan Edinson Cavani. Dia mengatakan laga melawan Crystal Palace adalah laga terakhir sang striker bersama United. Saat ini striker 35 tahun itu tampaknya masih belum akan pensiun. Ada kabar yang menyebutkan Cavani akan melanjutkan karirnya di Spanyol. Namun ada juga kabar yang menyebutkan dia akan kembali ke Amerika Selatan. Namun belum jelas klub mana saja yang bisa jadi pelabuhan karir berikutnya. Manchester United berharap fans berubah dengan hadirnya Erik ten Hag. Manchester United menghormati hak-hak para supporter untuk menyuarakan pendapat, tetapi mereka berharap sikap fans berubah musim depan. Penampilan mediocre Manchester United yang berlanjut membuat Old Trafford dipenuhi turbulensi. Dalam 2 tahun terakhir, mereka sudah beberapa kali menghadapi protes dari para supporter. Salah satu pemicu protes dan juga demo itu tidak lain adalah cara dari para pemilik klub, yakni keluarga Glazer bekerja. Pada April lalu, sekumpulan supporter Manchester United melakukan demo dan meminta keluarga Glazer untuk cabut karena performa timnya yang jeblok. Seperti diketahui, Setan Merah tanpa gelar di musim ini. Mereka juga mencatatkan hasil terburuk dalam sejarah Premier League. Finish dengan hanya 58 poin, menutup musim di urutan ke-6 dan punya selisih 0 gol. Salah satu upaya Manchester United keluar dari tren mediocre mereka adalah menyusun proyek baru. Dipimpin Erik ten Hag sebagai manajer baru. Hal ini pula yang diharapkan bisa mengubah pandangan supporter terhadap klub menjadi lebih positif. Kami memahami para supporter frustasi dan ingin melihat perubahan serta perkembangan. Cukup untuk mengatakan kita tidak senang dengan posisi kami saat ini dalam hal performa di lapangan, ungkap CEO Manchester United Richard Arnold. Sepak bola adalah permainan gairah dan kami sangat menghormati hak para supporter untuk mengungkapkan perasaan mereka selama tetap legal dan juga damai. Tetapi saya akan sangat berharap semua supporter di Old Trafford memasuki musim dengan optimisme dan juga kepercayaan diri yang terbaru. Bersamaan dengan kita akan menatap star baru di bawah Erik ten Hag, ungkap Arnold menambahkan. Bahwa AS Roma juara, Jose Mourinho ejek Ole Gunnar Solskjaer dan juga Rangnick yang bapuk di Manchester United. Pelatih AS Roma Jose Mourinho tidak menyanyiakan kesempatan untuk mengejek Ole Gunnar Solskjaer dan juga Ralf Rangnick yang gagal sebagai manajer di Manchester United. Kamis 26 Mei, Mourinho sukses membawa AS Roma menjuarai edisi perdana UEFA Conference League setelah menumbangkan Feyenoord 1-0 dalam partai final yang digelar di Arena Inter Tirana. Ini merupakan trofi juara pertama Roma di bawah asuhan Jose Mourinho, sekaligus trofi juara pertama mereka sejak kesuksesan di Coppa Italia musim 2007-2008.
Bagi Mourinho, ini adalah trofi kelimanya di kompetisi antar klub Eropa. Hebatnya pria 59 tahun itu memiliki rekor kemenangan 100% di final kompetisi benua biru. Ketika berbicara dalam konferensi pers setelah laga final, Mourinho menceritakan kisah ketika dirinya meraih juara Eropa di klub-klubnya sebelum Roma. Dalam kesempatan ini, Mourinho yang sukses mempersembahkan trofi juara Liga Eropa 2017 bagi Manchester United pun menganggap bahwa meraih juara bersama Setan Merah adalah sesuatu yang bagus. Seperti yang Anda tahu, saya telah memenangkan kompetisi Eropa dengan 4 klub berbeda, ujar Mourinho dikutip dari Sport Bible. Memang dengan Manchester United, meskipun itu adalah tim Manchester United yang tidak memiliki kualitas tim United yang tepat, menang dengan Manchester United adalah sesuatu yang hampir natural, ungkap Mourinho. Pernyataan Mourinho ini seolah ingin mengejek dua penerusnya di Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer dan juga Rangnick, yang justru membuat Setan Merah semakin terpuruk. Lebih lanjut, Mourinho pun juga mengungkapkan kesannya ketika meraih trofi juara Eropa bersama 3 klub lain, yakni Porto, Inter, dan juga Roma. Memenangkan Liga Champions bersama Porto tidak normal, membawa kegembiraan bagi orang-orang dengan memenangkan Liga Champions. Inter secara alami adalah klub besar, tetapi saya pikir sudah 50 tahun sejak mereka memenangkan Liga Champions dan membawa kegembiraan bagi para penggemar. Hari ini bisa memenangkan kompetisi ini membawa kegembiraan bagi orang-orang juga, ungkap Mourinho menambahkan. Cristiano Ronaldo jadi tersangka penyebab melempemnya Bruno Fernandes di Manchester United. Legenda Manchester United Gary Neville mengklaim performa Bruno Fernandes menurun pada musim 2021-2022 justru gara-gara kehadiran Ronaldo. Fernandes tampil gacor sejak gabung dengan Manchester United di awal tahun 2020 lalu. Penampilan mautnya berlanjut pada musim 2020-2021 kemarin. Saat itu dia berhasil mengemas 28 gol dari 58 pertandingan di semua ajang kompetisi. Tidak hanya itu, Fernandes juga menyumbangkan 17 assist. Tetapi musim ini Fernandes melempem. Dia hanya bisa mengoleksi 10 gol dan 14 assist dari 46 pertandingan. Ronaldo dipulangkan oleh Manchester United pada musim panas 2021. Dia diharapkan bisa membantu United bersaing meraih gelar juara. Namun ekspektasi tersebut tidak terjadi. Justru penampilan United menurun dan mereka tidak bisa masuk ke zona 4 besar Liga Inggris. Menurut Gary Neville, hadirnya Ronaldo tidak sepenuhnya berimbas positif bagi United, khususnya di level personal. Dia mengatakan pemain Portugal tersebut mematikan kesempatan Edinson Cavani untuk unjuk gigi. Saya pikir di awal musim dia langsung membuat masalah dengan Cavani, kata Gary Neville, dilansir dari Sky Sport. Cavani dimohonkan untuk bertahan dan memimpin serangan untuk tahun ini. Tetapi ketika mereka merekrut Ronaldo, Cavani ditembak saat itu dan juga selesai, cetus Neville. Gary Neville kemudian mengatakan hal itu memiliki efek domino. Dia mengklaim Ronaldo tidak cuma mempengaruhi Edinson Cavani, tetapi juga Bruno Fernandes. Menurutnya kehadiran Ronaldo mempengaruhi mental Fernandes. Dia disebutnya jadi kurang pede oleh Gary Neville. Dia mengganggu dinamika ruang ganti untuk Bruno. Saya pikir Bruno memandangnya seperti ayah baptis di Portugal, sehingga dia membuatnya merasa sedikit lebih rendah dari sebelumnya, cetus dari Gary Neville. Gary Neville tidak berhenti sampai di situ. Dia juga mengatakan kehadiran Ronaldo di skuad United juga sampai mempengaruhi mental Harry Maguire. Itu membuat Maguire sedikit lebih rendah sebagai kapten secara alami. Tidak ada apapun dari Ronaldo yang melakukan ini, hanya kehadirannya di lapangan. Berarti semua orang melihat Ronaldo dengan Harry Maguire mencoba untuk membuktikan dirinya sebagai kapten United, ungkap Gary Neville.